Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi wa dzikri habibihi sallallahu alaihi wasallam tatanazzalu rahmat wal barakat. Kemudian salawat serta salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya kita sudah membaca salawat kepada Rasulullah dan bacaan-bacaan yang lain. Yang mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalaunya salawat itu pasti Jepang diterima, tapi ada kan selain daripada salawat juga itu intinya mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan kepada Sayyidul Hajat ya. Kita nih mengabulkan hajat kan diundang nih. Mudah-mudahan dengan kita mengabulkan hajat daripada yang punya hajat, yang punya rumah, mudah-mudahan hajat kita juga semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hajat dunia, hajat akhirat dan hajat-hajat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kita berada di penghujung daripada bulan kelahiran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini masih alhamdulillah semangat juga merayakan daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita maklumi, sudah kita ketahui lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 12 Rabiul Awal. Syukuran kita dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia-Nya Allah, dengan karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bergembira. Ulama tafsir sebahagian mengatakan karunia-Nya Allah, rahmatnya Allah tidak luas itu Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, nikmatul ummah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ialah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkannya Rasulullah, dihadirkannya Rasulullah oleh Allah untuk kita ini adalah nikmat. Ya, yang dengan nikmat tersebut kan kita senang mestinya, gembira, dibicarakan, dibaca-baca, dilihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama seperti itu ketika bulan Maulid itu semarak ramai mengadakan Maulid itu menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memaklumi sudah tahu semua Rasulullah lahirnya di 12 Rabiul Awal, ya tahu semua. Sebenarnya ini semuanya ada isyarat-isyarat. Dikatakan 12 Rabiul Awal Rasulullah itu sebenarnya menyempurnakan daripada rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, rukun ihsan yang 1, yang jumlahnya adalah 12. Rukun Islam 5, rukun iman 6 klub, rukun ihsan 1, 12. Itu isyarat untuk kita. Jadi intinya ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini semuanya mengandung hikmah, mengandung keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat. Tadi kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Rasulullah, rahmatnya Allah yakni Rasulullah juga, yang demikian itu kita mesti gembira. Wa khairum mimma huwa khairum mimma yajma', yang siapa tidak ada kenaungan, tapi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberi kenaungan, tidak ada kenaungan sama sekali. Ada 3 golongan, 3 macam yang mendapat kenaungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah orang yang menolongi kesusahan orang lain. Manfaat rajaan makrubin min ummati, orang yang menolongi daripada kesusahan orang lain daripada umatku, kata Rasulullah. Jadi di dunia punya amalan menolongi orang yang sedang kesusahan. Orang itu dapat kesusahan ditolongi, sekurang-kurangnya menolongi pakai doa. Itu sekurang-kurangnya dengan doa. Kita ini mendoakan orang bertaan di dalam sembahyang itu. Habis sembahyang segala macam berdoa pada jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Jadi ada harapan aja itu dapat kenaungan kan. Jangan malas berdoa. Jangan malas berdoa. Mau sembahyang berjemaah, imamnya makmumnya mengaminakan, mau inya surangan sembahyang sendirian, sholatnya dia berdoa sendiri. Jangan malas berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu kunci dari segala ibadah. Satu, jadi orang itu mendapat kenaungan itu nanti orang yang ketujuh dahulu hidupnya di dunia menolong kesusahan
daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ahya sunnati, orang yang nanti mendapatkan kenaungannya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, orang yang senang menghidupkan sunnah Rasulullah. Ini kita ini menghidupkan sunnah aja, kakak ini. Man ahya sunnati faqad ahabani. Orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti orang itu cinta sama Nabi. Balasannya bila ia cinta, man ahabani mahibul jannah. Orang yang cinta dengan Rasulullah nanti takumpul Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua itu. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kenaungannya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada kenaungan selain kenaungannya Allah. Orang yang paling banyak membaca salawat atau memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang bagus tuh, misalnya kawan mengamalkan salawat Maulid Habsyi, bagus, baik orang dulu. Kalau kita sekarang kan macam-macam, ya bagus saja tadi. Kami aja Maulid Azab, kami Maulid Al-Barjanji, kami Maulid 36, kami Maulid Adiyaul Lame, bagus semuanya, bagus semuanya. Banyak membaca salawat ini, angka 3 ini kata Rasulullah, itu orang nanti akan mendapatkan kenaungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita akan masuk di antara 3 ini. Kemudian kalau yang 3 tadi sudah termasuk, alhamdulillah, kita jaga lagi, kita amalkan, kita syukuri lagi yang 3, jangan dilepas. Makanya kalau kita ini sudah hadir di majelis yang kayak ini nih, mudahan bisa terus berjalan terus itu, jangan terputus, itu jangan terputus. Karena salah satu nikmat lah sebenarnya orang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah bisa beramal ibadah, itu nikmat sebenarnya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang memberikan kepada orang-orang lain. Bisa kayak gitu. Jangan dikira kita beribadah ini kan nikmat. Jangan dikira kita beribadah ini dianggap biasa aja. Enggak. Kita beribadah ini termasuk keberuntungan, termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah, yang terkadang orang lain kan bisa. Ada orang ke masjid, kawa sembahyang berjamaah bisa, sembahyang berjamaah. Ada orang yang bisa hadir di majelis ilmu, majelis zikir, sholawat, segala macam. Ada yang kada kawa. Nah, kita tuh untung benar itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hamba-hambanya yang terkadang tidak dipilih oleh Allah. Nah, ini kita alhamdulillah syukuri. Kalau kita menyukuri nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bertambahlah kita. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ingati tadi salawat yang baik itu ialah salawat yang dibaca. Walaupun kawan mengamalkan salawat ini bagus, salawat ini bagus, masing-masing aja. Kalau yang bisa semuanya sudah alhamdulillah. Orang-orang dulu tuh semua salawat itu dibaca di dalam Dalailul Khairat itu. Nah, Dalailul Khairat itu kumpulan salawat-salawat lengkap tuh, salawat-salawat itu. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.